Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan serangan balasan militer Amerika terhadap milisi pro-Iran di dalam Suriah dan Irak yang memicu kecaman dari pemerintahan Suriah dan Irak serta beberapa negara sekutu Damaskus dan Baghdad. Amerika Serikat melancarkan serangan rudal di Irak dan Suriah terhadap sekitar 85 target kelompok militan yang didukung Iran. Ini merupakan tindakan balasan terhadap serangan drone yang mengakibatkan tewasnya 3 tentara Amerika di sebuah pos militer di Yordania. Menurut kelompok hak asasi manusia Suriah, 29 milisi dukungan Iran tewas, sementara pejabat Irak mengatakan sedikitnya 16 orang tewas di Irak termasuk warga sipil. Dalam sebuah pernyataan, Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Al-Mikdad mengatakan serangan Amerika akan secara serius meningkatkan ketegangan di wilayah itu. Sementara Menteri Dalam Negeri Iran Ahmad Fahidi mengatakan serangan itu akan memicu perlawanan dan bahwa Washington harus bertindak dengan bijak. Di Baghdad, pemerintah Irak memanggil duta besar Amerika untuk menyampaikan protes resmi. Hari Sabtu, militer Amerika dan sekutunya juga melakukan serangan udara terhadap 36 target militan Houthi di 13 lokasi di Yaman. Menurut pasukan Komando Pusat Amerika, mereka menyerang 6 rudal anti kapal Houthi yang siap diluncurkan dan menghancurkan 12 drone Houthi pada hari Jumat. Selama beberapa bulan terakhir, drone kelompok Houthi mengancam keselamatan jalur pelayaran internasional di Laut Merah dan Teluk Aden. Saudara, menjelang pemilu, hoax yang menggunakan kecerdasan buatan atau AI kini menjadi tren baru penyebaran disinformasi menurut Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau MAFINDO. Analis berpendapat hoax yang semakin canggih ini dapat mengaburkan realita dan berpotensi merusak proses demokrasi. Video dan audio yang menggunakan wajah atau suara figur politik yang dimanipulasi diunggah di TikTok dan disebarkan melalui WhatsApp. Itulah salah satu cara penyebaran hoax AI atau kecerdasan buatan yang ditemukan oleh para fact-checker atau pengecek fakta Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau MAFINDO. Hal ini menjadi tren baru pada pemilu 2024. Kita selama 2014, 2019 sampai 2023 kita mengamati apa yang termasuk untuk 2024 ini ya, perbedaan-perbedaan dari operasi hoax. Seperti misalnya 2014 itu hoax itu masih dipakai untuk saling mendiskreditkan antar paslon. Nah, 2019 mulai muncul nih hoax yang mendiskreditkan lembaga penyelenggara pemilu. Nah, sekarang 2024 kita melihat eskalasinya lebih gila lagi. Mendiskreditkan proses demokrasi itu sendiri. Sementara di AS sejak Oktober sudah ada impres penggunaan AI, tapi hingga kini belum ada UU yang disahkan. Pakar menekankan pentingnya peraturan tersebut bahkan sebelum pemilu dimulai. Right now there is no requirement that actually we have to label that piece of content is AI generated, even if it is a piece of content used for a political campaign or political mis and disinformation. Indonesia juga belum punya regulasi khusus AI, tapi menurut pemerintah, UU ITE dan PP PTSE atau penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik bisa digunakan. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Beralih ke sekolah-sekolah dasar di negara bagian California, yang mulai tahun 2024 ini, diwajibkan lagi mengajarkan cara menulis huruf sambung yang sempat berhenti diajarkan pada tahun 2010. Seorang guru SD dekat Los Angeles bahkan sudah mulai mengajarkannya kepada sebagian siswa sebelum kewajiban baru ini diberlakukan. Tulisan kursif alias tulisan sambung semakin asing bagi anak era komputer. Ini membuat mereka tak bisa membaca dokumen-dokumen bersejarah. We have, I told you, the Constitution in our library. It's handwritten in cursive. So if you can't read those pieces of history without somebody translating it for you, I find that to be kind of sad too. So I just want my students to have that choice, to be able to open up that world for them. Pamela Keller adalah guru sebuah SD di kota Fullerton, negara bagian California, tak jauh dari Los Angeles. Ia mengajar siswa kelas 4 hingga 6 untuk menulis sambung. A lot of my students will say, oh, it's too hard to write in cursive. And so we tell them, well, it's going to make you smarter. It's going to make some connections in your brain. And it's going to help you move to the next level. And then they get excited.
Sejumlah penelitian mendukung argumen bahwa tulisan tangan ikut memicu kecerdasan anak dibandingkan mengetik di keyboard komputer. You're using different neural networks when you're doing cursive rather than printing, and so it's creating those pathways in your brain. It also helps, I would say, with the retention of information, how letters are formed. As you're creating the letter, you're thinking about what is the sound that letter makes and how does it connect to the next letter and what are those two sounds together. Riset oleh peneliti Norwegia pada 2020 misalnya menemukan kelebihan menulis dengan tangan bila pun sang anak menggunakan bolpen elektronik atau layar tablet. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok Agung Fauzi, warga diaspora Indonesia di Reston, Virginia, yang mewujudkan mimpi menjadi fotografer profesional dengan merintis usaha bernama Seize the Day Photography. Bisnis fotografi yang mulai dijalani sejak 2006 di Texas itu, kini telah berkembang dengan menawarkan jasa pemotretan pernikahan, korporasi, hingga sekolah. I would describe Agung as energetic. A lot of energy. Tak salah apa yang digambarkan Jason Van Dorsten, pendeta di Reston Bible Church, mengenai Agung Fauzi, diaspora Indonesia yang berprofesi sebagai fotografer. He has the ability, I think, to interact in such a way with the people that he's photographing. I think his real gift is just in connecting individually with people. That just takes his ability to create a good photograph or video and elevates it, in my opinion, to a higher level. Dan pagi ini, suasana di lobi gereja terdengar meriah dengan suara dan tawa Agung yang tengah mengambil foto para staf dan pendeta. Mengabadikan kebahagiaan yang terekam dalam hasil bidikan kameranya menjadi kepuasan bagi Agung yang mulai jatuh cinta dengan fotografi sejak SMA di Bandung. Karena saya bisa men-stop waktu dan rekam di gambar, dan nanti 50 tahun lagi mereka lihat, mereka bisa teringat how the moment so priceless. Setelah pindah ke Amerika, ia mulai menjadi fotografer pernikahan dan merintis Seize the Day Photography tahun 2006 di Texas. Walaupun biaya yang dibebankan Agung untuk kliennya tidak murah, seperti foto pernikahan yang berkisar dari $4.000 hingga $10.000, bahkan $15.000, namun Agung juga fleksibel dalam membebankan biaya pemotretan kepada klien. Kalau saya dari bisnis ini tidak mau jadi kaya, tapi mau jadi live legacy. Jadinya kalau saya bisa membantu orang, akan saya bantu. Di end of the day, saya ingin mereka remember the experience. Dari Reston, Virginia, tim VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.